selanjutnya melalui doa Pentakosta. Tak terasa malam hari ini kita udah memasuki hari ke-8. Kita mau semakin sungguh, semakin hari semakin sungguh di dalam Tuhan. Kita mau semakin hari semakin dalam untuk menyembah Tuhan. Karena kita tahu Roh Kudus yang menuntun kita. Seperti lagu mengalir di bait suci Tuhan. Tuhan Yesus siap memberikan penghiburan kepada kita. Siap mengurapi kita semua. Bahkan apapun kondisi kita hari ini, malam hari ini, saya percaya Tuhan akan sanggup pulihkan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati hari-hari. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami ingin menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami duduk diam di tahta-Mu, Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kami ketenangan. Oh haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Bapak Ibu mari katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara apapun yang terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. oh Yesus Tuhan. Benar Tuhan, seperti lagu malam hari ini ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, Oh haleluya Tuhan. mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Amin. malam hari ini Tuhan terjadi lawatan-Mu di antara kami ya Tuhan. Haleluya, Yesus. Baik jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan, bahkan yang di rumah Tuhan, yang Amin, menyaksikan Yesus. lewat Zoom ya Tuhan. Kami percaya Kami percaya ya Tuhan, bekerja. Roh Kudus-Mu ya Tuhan akan turun bagi kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau ya Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Oh, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah Dia. Oh, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi kita. Semua yang haleluya ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tiada yang Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, mukjizat akan terjadi bagi kehidupan kami ya Tuhan. Penuhi setiap kami, kami mau menyukai Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau.
dan tiada yang suka. Yes Tuhan. Bila roh Allah turut bekerja. Mari katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Oh, Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. haleluya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan. Semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan, Terpuji nama-Mu ya puji Tuhan. nama-Mu. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau layak disembah. Oh, Yang kami puja, yang kami sembah. Terpujilah Kau, terpuji nama-Mu. Yesus, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan sekali lagi. Ku rasakan Kasih-Mu Tuhan, yes Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin Tuhan, amin. Yes. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangannya, kita mau sembah Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Yes Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, yes Tuhan, yes Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yes Tuhan. Oh,
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Oh, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, 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 amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin ya Tuhan. Mujizat terjadi ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya Tuhan. Mujizat-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mujizat-Mu terjadi.
Yes Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Ketika kami berserah. Ketika kami duduk diam ya Tuhan. Kami bersandar di hadapan-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Baik yang mereka memiliki masalah dalam rumah tangga ya Tuhan. Dalam ekonomi ya Tuhan. Oh sikilar. Haleluya. Kami tahu ya Tuhan. Kami memiliki Tuhan Yesus. Amin. Oh, Yesus. Yang selalu setia Tuhan. Amin. Amin. Ketika tidak ada jalan ya Tuhan. Kami berserah Tuhan kepadamu. Oh ya Tuhan. Kami yakin Tuhan mujizat-Mu akan terjadi ya Tuhan. Amin. Amin. Percaya. Kami semua malam hari ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segalanya Tuhan. Ya Bapak. Segala apapun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya. Karena kami tahu ya Tuhan. Kami hanya duduk diam di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Kau yang memberkati ya Tuhan. Yes. Yes Tuhan. Yes. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Oh, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan, Mengalir dalamku. haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Dalam Naungan-Mu, mari katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Haleluya. Buka hati. Yes Tuhan. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Ambil alih seluruh hidupku, di
altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Sekali lagi, ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kami datang kepada Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah kerinduan untuk bertemu muka dengan muka bersama dengan Engkau. Kami datang kepada Tuhan membuka hati kami seluas-luasnya, supaya Tuhan dengan leluasa dapat bekerja di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun setiap kami yang beribadah dari rumah masing-masing, kami yakin dan percaya kami ada di dalam hadirat yang sama. Hadirat Tuhan kami, Yesus Kristus. Oleh karena itu kami buka hati kami, Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Perbaruilah hati setiap kami. Bentuklah hati setiap kami, supaya selepas doa ini, kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami kian serupa dengan Engkau, pencipta kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami rasakan kuasa hadirat Tuhan di dalam hati setiap kami. Urapilah setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan, supaya setiap kami dapat menangkap isi hati Tuhan di malam hari ini. Kami bisa diperbarui oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus bertumbuh menjadi kian serupa dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami kuduskan waktu ini hanya untuk bersama-sama dengan Engkau. Kami jauhkan segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kami. Kami jauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu perhatian kami daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Mari yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Rohnya belum begitu membara. Shalom. Pasti masih bisa lebih membara lagi. Shalom. Nah,
Ini baru udah kayak mirip jemaat mula-mula ya. Kita hari ini tiba pada hari yang ke-8 di dalam doa Pentakosta kita. Kita datang bersama-sama di malam hari ini untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan, untuk bersama-sama bertumbuh ya. Ada yang tahu mengapa kita berdoa 10 hari Pentakosta ini? Untuk apa sih tujuannya? Yang pasti tujuannya bukan menantikan Roh Kudus ya. Roh Kudus sudah dicurahkan. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu pencurahan Roh Kudus. Dan saat ini, saat kita sudah menerima Yesus, Roh itu sudah ada di dalam hati setiap kita. Jadi kita berbeda, kita bukan menantikan pencurahan Roh Kudus, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Tetapi kita berdoa Pentakosta ini, supaya kita apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Di dalam menjalani kehidupan banyak gangguan-gangguan yang membuat kita seringkali mengabaikan tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu, momen doa 10 hari ini kembali membawa kita kembali kepada hadirat Tuhan. Membawa kita kembali fokus kepada Tuhan. Memohon Tuhan, Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, itulah yang memimpin seluruh kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mau bersama-sama belajar sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, hidup menurut Roh. Ya, di hari ke-8 ini kita mau bersama-sama belajar satu tema yakni hidup menurut Roh. Katakan bersama-sama hidup menurut Roh. Satu kali lagi, hidup menurut Roh. Iya, hidup menurut Roh akan kita pelajari bersama-sama di malam hari ini, sebab ini sangat penting untuk disampaikan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita langsung buka satu ayat yang saya ambil dari kitab Galatia, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-16. Saya mengambil firman Tuhan hari ini dari kitab Galatia, ya. Galatia itu pengajaran Paulus yang begitu dalam tentang Injil, tentang kasih karunia, dan juga tentang Roh Kudus itu sendiri. Judul perikop yang diberikan oleh LAI adalah hidup menurut daging atau roh. Ya. Galatia 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Satu kali lagi, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita mau bersama-sama belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia tentang hidup menurut roh. Sebab tadi dengan jelas, maksudku ialah hiduplah oleh roh atau hiduplah menurut roh, bukan menurut daging, bukan oleh daging, bukan menuruti keinginan daging kita. Untuk memahami Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 ini, saya mau memberikan sedikit gambaran tentang kitab Galatia itu sendiri. Kenapa? Karena ini akan membuka wawasan kita tentang pengertian Galatia 5 ayat yang ke-16 ini. Jikalau kita membuka kitab Galatia adalah surat yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, sebuah provinsi pada waktu itu, dan ada di tengah urgency, ada di tengah kebutuhan yang begitu mendesak pada waktu itu, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat kitab Galatia ini. Apa kebutuhan yang mendesak di tengah-tengah jemaat Galatia pada waktu itu? Nyatanya, pada mulanya Rasul Paulus itu menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada jemaat di Galatia. Sehingga di Galatia, di provinsi Galatia, itu ada gereja Tuhan. Karena apa? Karena Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah orang-orang di Galatia pada waktu itu. Tetapi ketika Paulus meninggalkan Galatia, makanya dia menulis surat, karena dia tidak ada di Galatia. Saat Paulus meninggalkan Galatia, apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia? Ternyata sudah ada pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran lain berkembang di tengah jemaat Galatia.
Jikalau Paulus menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada jemaat di Galatia, ada guru-guru lain yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat di tengah orang-orang Galatia pada waktu itu, yakni Injil plus-plus. Injil plus perbuatan baik, Injil plus hukum Taurat, Injil plus berbagai tambahan-tambahan yang lain. Padahal Paulus bilang, kamu diselamatkan murni karena imanmu. Paulus mengajarkan, kalau kita lihat di kitab Efesus bagaimana pengajaran Paulus, karena iman kita diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu. Paulus murni bergantung kepada kasih karunia Allah. Paulus murni menggantungkan pengajaran Injilnya kepada kasih karunia Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi nyatanya, di Galatia itu ada pengajaran-pengajaran lain. Makanya kita lihat Galatia pertama ayatnya yang ke-6 misalnya. Bisa dibantu nanti sama multimedia. Galatia 1 ayatnya yang ke-6, lihat. Aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia. Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ada Injil lain di Galatia. Injil plus-plus seperti yang saya jelaskan tadi. Tambah hukum Taurat lah, tambah perbuatan baik lah. Lihat ayat yang ke-7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat yang ke-9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Berulang kali Paulus katakan, terkutuklah dia yang membawakan Injil yang lain. Saking mendesaknya keadaan ini, sampai Paulus pun kesal. Nanti kalau kita lihat misalnya di pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Lihat pasal yang keempat, ayat yang ke-17, Paulus berkata apa? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ya, ini ajaran-ajaran palsu itu, Injil palsu. Ayat 18, memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Ayat yang ke-19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ya, Paulus menyatakan, aku tuh udah pusing lagi nih karena kamu. Ayat 20, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Paulus sudah sampai geleng-geleng menghadapi jemaat Galatia. Dulu aku menyampaikan Injil kepada kamu, katanya. Tetapi hanya dengan sekejap waktu, pengajaran itu bisa diubah oleh orang lain. Mendesak sekali pada waktu itu. Sehingga Paulus buru-buru nulisin surat Galatia ini untuk membawa mereka kembali kepada pengajaran yang benar. Jadi kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Galatia ini berbicara tentang Injil yang palsu. Injil plus perbuatan baik. Injil plus hukum Taurat. Kata Paulus, tidak pernah. Kita diselamatkan bukan dengan perbuatan baik kita. Tetapi kita semua diselamatkan oleh iman, kata Paulus. Kita lihat misalnya di Galatia 2 ayat yang ke-16. Lihat, Paulus kembali mengajarkan kepada jemaat di Galatia. Galatia 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena memang waktu itu pengajaran seperti itu. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus kembali menekankan di dalam pengajarannya di surat Galatia.
Nggak ada yang dibenarkan karena hukum Taurat, nggak ada yang dibenarkan karena perbuatan, semua karena iman. Makanya Paulus kembali menekankan itu di pasal yang ketiga ayat yang ke-11, lihat pengajarannya. Galatia 3 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Lihat bagaimana Paulus mengulang-ulang pengajarannya, benar ya? Karena apa? Karena pada waktu itu adalah masalah yang begitu penting yang harus diselesaikan oleh seorang Rasul Paulus. Ada banyak Injil plus-plus pada waktu itu yang harus diperangi oleh seorang Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus kembali menyerukan satu Injil kebenaran, namanya Injil Yesus Kristus, bahwa kita semua diselamatkan karena iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Percayalah, perbuatan kita tidak akan pernah mengantarkan kita ke surga. Tetapi kita semua diselamatkan karena kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, setelah Paulus mengajarkan seperti itu, Paulus tahu bahwa ada orang-orang aneh yang dengan pemikiran aneh akan berpikir bahwa jikalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, jikalau kita diselamatkan hanya karena iman, artinya kita bebas dong berbuat dosa, ya. Ini seringkali pertanyaan yang dilontarkan kepada orang Kristen, karena Kristenan katanya diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka kita boleh hidup berbuat dosa seenak perut kita. Seenak kita saja kita boleh hidup. Apakah benar seperti itu? Ternyata Paulus melanjutkan pengajarannya di Galatia pasal yang ke-5. Kita lihat ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Paulus membawa kita mengarahkan pikiran kita kepada Injil yang benar. Bahwa kita murni diselamatkan karena iman. Perbuatan kita tidak turut menyelamatkan kita, kata Paulus, tetapi seringkali banyak orang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka berpikir bahwa ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah beriman, dia sudah diselamatkan karena iman, maka mereka bisa bebas untuk berbuat dosa. Tetapi Paulus bilang, kamu memang sudah merdeka. Tetapi itu bukan alasan untuk kamu hidup di dalam dosa. Atau hidup di dalam dosa di kitab Galatia itu disetarakan dengan hidup menurut daging. Jadi Paulus mau mengajarkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap kita memang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita udah selamat, sudah. Keselamatan bukan nanti ketika kita mati. Saat ini kita semua sudah diselamatkan. Amin. Karena iman kita. Kemerdekaan itu bukan alasan bagi kita untuk hidup di dalam dosa. Kasih karunia Allah bukan alasan bagi setiap kita untuk hidup di dalam dosa. Bisa mengerti sampai sini ya Bapak Ibu Saudara? Makanya di ayat yang ke-16 yang tadi kita baca, Paulus menekankan maksudku gitu loh. Aku menulis surat ini maksudnya adalah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan gak boleh hidup semena-mena. Setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, iya memang kita diselamatkan murni hanya karena iman kita. Iya memang kita hanya diselamatkan murni hanya oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup menurut roh di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebab itulah bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu pengajaran Paulus di surat Galatia. Seringkali kita sulit untuk membedakan antara iman dan percaya, bukan? Ya, iman dan percaya itu 11-12. Tapi beda, karena 11 bukan 12 dan 12 bukan 11 ya. Itu beda iman dan percaya.
Kalau kita melihat definisi kata percaya, percaya itu hanya konsep di pikiran. Percaya itu hanya ada di pikiran kita, kita percaya sesuatu, kita percaya sesuatu. Tetapi iman bukan berhenti hanya pada pikiran. Tetapi iman dari konsep percaya kita, itu akan turun ke dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Itu iman. Makanya di Ibrani pasal yang 11, lihat itu iman, pahlawan-pahlawan iman. Penulis Ibrani berkata, karena iman, Habel mempersembahkan. Benar ya? Karena iman, Nuh membangun bahtera. Karena iman, Abraham pergi, sekalipun dia tidak tahu kemana harus pergi. Karena iman, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Itu Ibrani 11. Kita dapat melihat definisi iman itu. Bahwa iman bukan sekedar konsep percaya, tetapi iman akan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Karena iman, maka Abraham titik-titik-titik melakukan sesuatu. Karena iman, maka Nuh titik-titik-titik melakukan sesuatu. Karena iman, Habel titik-titik-titik melakukan sesuatu. Karena iman, orang percaya harus titik-titik-titik. Titik-titik-titiknya yakni hidup menurut roh. Karena iman bukan hanya pengetahuan. Iman menggerakkan hati untuk melakukan sesuatu. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Jadi definisi kita diselamatkan oleh iman. Bukan sekedar percaya, sebab percaya, iblis pun percaya bahwa Yesus anak Allah. Tetapi definisi diselamatkan karena iman, karena kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita melakukan sesuatu bagi dia. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Bisa paham sampai sini? Jadi inilah yang ingin Rasul Paulus ajarkan kepada setiap kita. Justru, hidup menurut roh, itu adalah bukti bahwa kita beriman kepada Kristus. Tanpa hidup menurut roh, iman kita kepada Yesus hanya omong kosong. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, beriman kepada Kristus, kita akan hidup menurut roh. Karena iman itu yang akan menggerakkan kita untuk tunduk kepada tuntunan Allah, Roh Kudus. Makanya kita dapat melihat, kalau orang yang mengaku percaya tetapi hidupnya masih di dalam dosa, nanti kita lihat ya ayat-ayat selanjutnya pengajaran Rasul Paulus. Orang-orang tersebut sesungguhnya belum diselamatkan. Kita lihat. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi Paulus menekankan kamu sudah diselamatkan, tetapi kamu harus hidup menurut roh. Sekali lagi, penekanan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kamu sudah diselamatkan, tetapi kamu harus hidup menurut roh. Amin Bapak Ibu Saudara? Ini pengajarannya. Karena ketika kita berbicara tentang keselamatan, seringkali kita mendengar tentang keselamatan, itu kita menerima kehidupan yang baru, bukan? Itu keselamatan ya. Tetapi Rasul Paulus di jemaat Galatia itu beda sekali. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang keselamatan di surat Galatia, Rasul Paulus mengajarkan jemaat di Galatia bahwa keselamatan, kasih karunia Allah, itu bukan hanya berbicara tentang menerima hidup yang baru, tetapi kasih karunia Allah juga berbicara tentang memberikan hidup yang baru. Sekali lagi, kasih karunia Allah seringkali dimengerti hanya dengan menerima hidup baru. Tetapi jikalau kita mempelajari kitab Galatia, kita akan menemukan makna yang lebih daripada itu. Kasih karunia Allah, keselamatan dari Tuhan, bukan hanya berbicara tentang menerima hidup yang baru, tetapi kita juga memberi hidup yang baru untuk dipimpin oleh roh. Bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Makanya ada Galatia 2 ayat ke-20, hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup bagi Kristus. Rasul Paulus begitu sangat jelas di kitab Galatia mengajarkan kasih karunia Allah. Saat kita menerima kasih karunia Allah, keselamatan itu bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang memberikan, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Bagaimana setelah kita menerima hidup yang baru itu kita berikan kepada Tuhan untuk Dia tuntun, untuk Dia sertai.
Jadi ketika kita berbicara tentang kasih karunia Allah, itu seperti koin, dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Iya, kita menerima kehidupan yang baru, tetapi di satu sisi kita harus memberikannya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sampai sini bisa paham ya Bapak Ibu Saudara? Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia, maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Kata hiduplah di situ, supaya lebih jelas itu di dalam bahasa aslinya, itu menggunakan kata peripateo. Peripateo itu artinya berjalan. Ya, karena memang kehidupan adalah sebuah perjalanan. Itu digambarkan seperti orang yang berjalan-jalan. Jadi ketika kita berbicara dengan hidup oleh Roh, hidup menurut Roh, Paulus mau mengajarkan kepada setiap kita, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Setiap bahasa itu punya tensisnya masing-masing ya. Bahasa Inggris kita tahu ada tensisnya masing-masing. Go, went, gone gitu ya. Itu bisa berubah-berubah. Kalau belajar bahasa Korea itu juga lebih banyak lagi berubahnya. Cuman satu bahasa yang konsisten, Indonesia. Harus bangga jadi orang Indonesia itu konsisten sekali. Sekali makan tetap makan, bener nggak? Nggak ada nanti masa lalu jadi makun gitu kan nggak ada ya. Sekali makan tetap makan. Itu orang Indonesia konsisten sekali. Masa depan tetap makan juga, bener nggak? Itu tensis di dalam bahasa Indonesia ya, menunjukkan orang Indonesia konsisten sekali ya. Tetapi ketika kita berbicara bahasa Yunani juga memiliki tensisnya sendiri. Kata hiduplah oleh Roh, hidup menurut Roh. Hidup tadi peripateo itu berjalan. Tetapi yang tensis yang dipakai oleh seorang Rasul Paulus itu ahli bahasa Yunani loh ya. Dia sengaja memakai kata, kalau kita belajar nanti bahasa Yunani, ini supaya untuk mengerti saja ya Bapak Ibu Saudara, bahwa di situ menggunakan sebuah tensis imperatif, yakni perintah. Kata perintah. Jadi ketika Rasul Paulus menuliskan ayat yang ke-16 ini, hiduplah oleh Roh, berjalanlah di dalam Roh, berjalanlah menurut Roh, itu adalah sebuah perintah Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sebuah pilihan. Seringkali orang Kristen merasa itu sebagai sebuah pilihan ya. Nantilah kalau udah bisa aku mau hidup menurut Roh. Nanti kalau aku udah begini, nanti aku baru hidup menurut Roh. Tetapi ketahuilah bahwa itu bukan sebuah pilihan, itu bukan sebuah himbauan. Tetapi itu sebuah perintah. Di mana ada perintah di situ artinya sebuah keharusan. Bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jadi mulai saat ini, tanamkan di dalam pikiran kita, hidup menurut Roh itu bukan pilihan. Seringkali kita menyalahkan keadaan, nanti saja kalau keadaannya sudah membaik, aku mau hidup lebih dipimpin oleh Roh Kudus. Lebih menuruti Roh Kudus. Bukan pilihan, itu sebuah keharusan, itu perintah. Dan kalau kita mempelajari tensisnya, itu bukan cuma imperatif. Ya, di dalam bahasa Yunani itu ada namanya present aktif, ya artinya perintah ini harus dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali. Jadi ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, hiduplah menurut Roh. Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita, kamu harus berjalan di dalam Roh terus-menerus. Di dalam tensis itu digunakan seperti garis lurus yang tidak ada hentinya. Terus-menerus. Atau kalau enggak seperti titik-titik yang terus-menerus tetapi enggak ada ujungnya. Artinya berulang kali dilakukan. Jadi hidup menurut Roh itu harus terus-menerus dan berulang kali dilakukan Bapak Ibu Saudara. Enggak bisa hari ini kita hidup menurut Roh, besok kita hidup menurut daging, itu enggak bisa. Sekali kita mengambil keputusan untuk hidup menurut Roh, artinya kita harus terus-menerus hidup menurut Roh. Bisa mengerti sampai sini ya Bapak Ibu Saudara?
Ini bukan sebuah pilihan. Ini sebuah keharusan bagi anak-anak Tuhan. Hidup menurut Roh. Hidup terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Berjalan terus-menerus bersama dengan Allah Roh Kudus. Diulang-ulang terus-menerus. Hari ini saya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka besok pun aku harus dipimpin oleh Roh Kudus. Maka lusa pun aku harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu perintahnya sebenarnya. Makanya setiap kita, mari kita belajar. Hidup ini menurut Roh, bukan menurut daging. Bagaimana kita hidup terus-menerus dipimpin oleh Roh Allah. Bagaimana kita terus berulang kali dari waktu ke waktu, terus diperbarui, terus mengambil sebuah komitmen untuk terus mau hidup mengikuti Roh Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jemaat yang sudah setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampai hari yang ke-8 ini kita belajar. Kepenuhan Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, hidup menurut Roh, berjalan menurut Roh itu, berjalan bersama dengan Roh Kudus, bukan selama masa Pentakosta saja, tetapi setiap hari, terus menerus. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat yang ke-18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, lihat, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang mengaku percaya, tetapi masih hidupnya di dalam dosa, itu menandakan bahwa dia belum beriman kepada Kristus. Karena sekali lagi, iman bukan tentang pikiran, tetapi iman dari pikiran turun ke hati, melakukan sesuatu bagi Tuhan. Makanya dari ayat-ayat ini kita dapat belajar, Paulus mengajarkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Artinya apa? Artinya ada satu hal yang ingin Paulus tekankan di dalam kehidupan jemaat di Galatia pada waktu itu. Makanya Paulus membukakan perbuatan daging di Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 ini. Apa tujuannya Paulus? Paulus ingin mengubah perbuatan mereka. Paulus ingin mengubah perbuatan mereka yang terbiasa dengan berhala. Perbuatan mereka yang terbiasa dengan percabulan. Perbuatan mereka yang terbiasa dengan kecemaran. Perbuatan mereka yang sudah terbiasa dengan perselisihan, dengan iri hati. Paulus ingin mengubah semuanya. Jadi hidup menurut roh, itu adalah sebuah perubahan perbuatan. Orang yang dulunya hidupnya dipenuhi dengan iri hati, ketika dia hidup menurut roh, itu berubah. Enggak jadi orang yang iri hati. Gitu loh maksud dari Rasul Paulus. Orang yang dulunya hidupnya di dalam percabulan, saat menerima Yesus, dia dipimpin oleh roh Allah, maka dia tidak lagi hidup di dalam percabulan. Hidup dipimpin oleh roh, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Itu bukan berbicara tentang manifestasi saja, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita mengejar manifestasi Roh Kudus. Manifestasi bagus. Itu ada dan benar ada. Tetapi tujuan terutama dari manusia dipimpin oleh roh, bukan manifestasi, tetapi sebuah perubahan hidup. Manifestasi itu cuma sebentar, benar nggak? Orang nggak ada yang rebah selamanya. Ya. Tetapi yang Roh Kudus inginkan adalah perubahan hidup.
Jadi orang-orang yang hidup menurut roh, satu tujuan yang ingin Roh Kudus ubah di dalam hidup kita. Apa? Perbuatan-perbuatan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, kedagingan kita itu. Ini kalau orang Sunda bilang itu, hidup menurut roh itu, yang penting bukan rebah katanya. Anu penting mah lain rebah. Tapi robah katanya. Robah, berubah. Percuma mau rebah berkali-kali tapi nggak berubah-berubah. Saya pernah datang ke dalam sebuah ibadah, anak muda, pendetanya udah agak tua gitu, altar call. Wah maju, ada orang yang saya kenal juga ikut maju. Didoakan rebah. Wah luar biasa rebah. Setelah selesai ibadah, di depan lift, ngomongnya tetap sama. Ngomongnya tetap kasar, tetap kotor. Yang terpenting bukan masalah rebah atau tidak rebah, tapi robahnya itu loh kata orang Sunda. Berubah enggak kita ini? Itulah yang dimaksud dengan hidup menurut roh. Bukan tentang manifestasi ada dan benar. Tetapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita hidup menurut roh adalah bagaimana roh itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kata Yohanes. Ingat ya. Maka kita belajar Bapak Ibu Saudara di malam hari ini. Ayat yang ke-21 tadi, ayat yang terakhir. Terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus mengajarkan kepada setiap kita, dengan siapa kita berjalan, akan menentukan kemana kita berjalan. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Dengan siapa kita berjalan, itu akan menentukan kemana kita akan berjalan. Kalau kita berjalan menurut kedagingan, Galatia 5 ayat 19-21, nggak akan sampai kepada kerajaan Allah. Benar ya? Tetapi jikalau kita hidup menurut roh, berjalan tadi, bersama dengan Roh Kudus, kita akan sampai kepada kerajaan Allah. Ini serius. Kita mau jalan kemana? Kalau kita berjalan bersama daging kita, daging itu enaknya dibakar memang. Itu di mana? Di dalam api neraka suatu saat nanti. Tetapi saat kita berjalan di dalam roh, kita berjalan menurut roh, tujuan akhir kita adalah kerajaan sorga. Hidup bersama-sama dengan Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka jangan anggap remeh hidup menurut roh. Ini bukan pilihan, makanya Rasul Paulus tidak mengatakan ini sebagai sebuah pilihan. Karena ketika kita salah berjalan, salah pilih teman berjalan, kita lebih pilih daging, maka akhirnya adalah sebuah kebinasaan. Tetapi saat kita memilih untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus, Sang Roh kebenaran, Sang penolong yang Tuhan berikan untuk menyertai kehidupan kita, Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan Dia juga akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi ini bukan berarti bahwa Rasul Paulus mengajarkan Injil plus juga. Injil plus hidup menurut roh. Bukan. Sebab seperti yang disampaikan tadi, menurut roh itu bukan sebuah keharusan. Hidup menurut roh itu adalah sebuah jadi ketika kita mengaku beriman kepada Tuhan, itulah buahnya gitu loh. Makanya dikatakan buah roh. Buah itu bukan karena perbuatan kita. Buah itu karena kita bergantung kepada pohon yang benar. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Paulus itu menggunakan dua perbandingan di Galatia pasal 5. Yang anehnya, perbuatan tidak disandingkan dengan perbuatan lagi. Perbuatan disandingkan dengan buah. Perbuatan daging dan buah roh. Karena perbuatan menuntut usaha kita, itu bisa kita patahkan. Tetapi ketika kita berbicara tentang buah, itu bagaimana ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sehat, melekat pada pokok anggur yang benar, maka disitulah kita akan berbuah dengan sendirinya. Jadi Galatia pasal 5, ayat yang ke-22-23, buah roh, itu bukan usaha kita juga. Itu adalah buah di saat kita hidup menurut roh. Bisa mengerti ya Bapak Ibu Saudara?
Jadi marilah kita ambil sebuah keputusan di malam hari ini. Mungkin selama ini kita masih hidup menurut daging. Tetapi di malam hari ini kita telah belajar untuk hidup menurut roh. Jangan biarkan diri kita ini dipimpin oleh daging kita. Karena ketika daging memimpin kehidupan kita, daging itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi izinkanlah diri ini dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab roh itu akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan suatu saat akan membawa kita bertemu dengan Sang Pencipta kita, Allah yang begitu mengasihi kita, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, saya undang imam musik maju ke depan. Hidup menurut roh adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan sebuah himbauan, ini bukan sebuah pilihan. Maka setiap kita yang telah beribadah di malam hari ini, kita semua telah belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nggak ada jalan lain daripada setiap kita hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Setiap hari, berulang-ulang, terus-menerus kita lakukan. Bukan musiman, tetapi apapun musimnya, kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mari kita menyerap sejenak setiap firman Tuhan yang telah dibagikan di malam hari ini. Kita renungkan kembali. Hidup menurut roh adalah bagaimana kita berjalan bersama dengan Roh Kudus secara terus-menerus selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sudahkah kita melakukan itu? Di pagi hari, saat kita bangun dari tidur kita, sudahkah kita menyapa Allah Roh Kudus? Sudahkah kita gandeng tangannya yang Ia ulurkan untuk berjalan bersama dengan Dia? Selama ini mungkin kita lupa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus mengingatkan kita. Kasih karunia Allah bukan alasan, bukan kesempatan bagi kita untuk hidup dalam dosa. Tetapi kasih karunia Allah, itulah yang akan menyediakan seorang penolong, namanya Roh Kudus, untuk menolong hidup kita, untuk menuntun kehidupan kita, untuk menyertai kehidupan kita, hingga suatu saat kita sampai di rumah Bapa kita. Karena di malam hari ini, kita mau bersama-sama berkata kepada Roh Kudus yang ada di sini, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh
kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sembah Dia. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Yesus namanya. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus Setiap hari, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Biarkan musik
memainkan lagu ini, setiap kita datang kepada Tuhan di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup menurut Roh, itu bukan pilihan bagi orang percaya. Tetapi hidup menurut Roh, itu adalah sebuah keharusan bagi setiap kita. Selama ini mungkin kita belum mengerti kebenaran ini. Tetapi setelah kita mengerti kebenaran ini, saya beri waktu sejenak untuk masing-masing pribadi berhubungan langsung dengan Allah Roh Kudus yang hadir pada malam hari ini. Ambil sebuah komitmen di dalam hati bahwa ke depannya, mulai saat ini, aku mau hidup menurut Roh. Amin. Amin. Mari berdoa kepada Allah Roh Kudus yang hadir bersama-sama dengan kita malam hari ini. Bilang, Roh Kudus, aku mau berjalan bersama dengan Engkau setiap hari. Aku mau dipimpin oleh Engkau setiap hari. Aku tidak lagi mau menuruti keinginanku sendiri. Amin. Yesus. Aku tidak lagi mau mengikuti kedaginganku. Tapi aku tinggalkan semuanya. Hanya untuk berjalan bersama dengan Engkau. Ambil komitmen, perbarui komitmen itu di dalam hati setiap kita. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan. Kembali bangun relasi bersama dengan Dia. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam kebenaran. Bilang, Roh Kudus, tuntun langkah hidupku. Mari setiap kita yang telah belajar kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, kita ambil sebuah komitmen dalam hati. Setiap kita yang mau berkomitmen di dalam hati kita untuk mau berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap hari, bisa meletakkan tangan kiri di dada kita. Sebagai janji iman kita kepada Allah Roh Kudus. Dan kita mau mengangkat tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah kepada tuntunan Allah Roh Kudus. Roh Allah yang akan menuntun setiap kita kepada seluruh kebenaran. Akan menuntun kita hingga suatu saat kita tiba di rumah Bapa kita. Ya Allah Roh Kudus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Anak-anak-Mu yang rindu hidup bersama dengan Engkau. Anak-anak-Mu yang rindu berjalan bersama dengan Engkau. Malam hari ini hamba berdoa, sertai mereka. Tuntun langkah kehidupan setiap anak-anak-Mu ini. Bawa setiap mereka untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Bawa setiap mereka pada kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar lagi di dalam hidup setiap umat-Mu. Bawa setiap mereka untuk berjalan setiap hari menjadi kian serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami materaikan setiap firman yang telah ditabur di malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Supaya setiap firman yang telah ditabur di malam hari ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi itu dapat terus kami kenang bahwa sebagai orang percaya, kami harus hidup menurut Roh.
Kami harus hidup berjalan bersama dengan Engkau. Sebab tanpa Engkau, kami tidak pernah dapat berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, ajarlah setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Mulai saat ini, kami mau menggandeng tangan yang Kau ulurkan kepada kami. Untuk kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan masing-masing pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kami punya perjalanan yang berbeda-beda. Kami punya kisah kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi kami punya Allah yang sama. Allah yang tetap akan memimpin kami ke dalam kemenangan, ke dalam kebenaran, ke dalam kekudusan-Mu. Hamba serahkan umat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau beracara dalam hidup setiap umat-Mu, menuntun, menyertai kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, hari yang ke-8. Kami telah banyak belajar tentang kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Bahkan Engkau menggandeng tangan kami, dan kami menggandeng tangan-Mu untuk berjalan bersama-sama. Kami serahkan waktu kami ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pertemuan kami 2 hari lagi ke dalam tangan Tuhan, biar kami terus dibangun. Roh kami terus dibangun. Roh kami dapat terus membara di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akhiri persekutuan kami malam hari ini hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, ditunggu kembali kehadirannya besok jam 5 sore di tempat ini, karena besok hari Sabtu, jadi jam 5 sore untuk kita kembali bersekutu bersama-sama di tempat ini. Selamat pulang, hati-hati di jalan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.